Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam Pak Agung. Ini Bu, kebetulan saya sedang ada tugas ya dari kegiatan ataupun pendidikan program guru penggerak yang saya ikuti, Bu. Di mana saya harus mewawancarai 2 sampai 3 pimpinan sekolah, Ibu, tentang bagaimana sih para pemimpin mengambil keputusan ketika bertemu dengan hal-hal yang sifatnya bersinggungan dengan dilema etika. Nah, kira-kira Bapak Ibu Wiwit bersedia nggak nih saya wawancarai? Insya Allah bersedia. Baik Bu, baik Bu, tanpa panjang lebar, saya akan coba mewawancarai Bu ya. Iya. Pertama Bu, gini, tentunya kan selama Ibu menjadi pimpinan sekolah ya ini banyak sekali permasalahan-permasalahan yang terjadi nih. Kira-kira bagaimana tuh menyelesaikan permasalahan-permasalahan ketika permasalahan itu berujung pada hal yang dilematis, misalnya si A-nya benar, tapi peraturannya nggak menyatakan dia harus seperti itu. Gimana tuh Bu? Terima kasih Pak Agung. Saya sebisa mungkin akan menjawab dari pertanyaan Pak Agung tadi yang sudah dipertanyakan, yaitu dilema atau nilai-nilai yang Moral. Nilai-nilai moral. Jadi kalau Ibu di dalam mengambil keputusan untuk misalnya suatu masalah di sekolah, jadi Ibu mengutamakan pertama kita panggil dulu yang bersangkutan, terus kita bertanya dulu dengan guru senior, dengan teman-teman dekat mereka apa permasalahannya. Tuh. Jadi ketika ada masalah itu nggak harus Ibu putuskan langsung gitu Bu ya? Enggak. Tapi Ibu mendekatkan dulu ataupun nyari jejak pendapat ke guru-guru yang lain. Baik Bu, seperti itu. Lalu Bu, saya ini juga penasaran nih, gimana sih Kak Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Misalnya contohnya Bu, di satu sisi ada guru yang sakit, atau di satu sisi peraturannya semua guru harus masuk. Nah, dua-duanya kan dilematis. Nah, gimana tuh Bu menyelesaikan masalahnya? Kalau Ibu cara menyelesaikannya, karena kan tadi yang satu sakit, yang satu pun harus masuk ya. Jadi Ibu ambil dulu, lihat dulu sakitnya tuh seberat apa penyakitnya. Jadi kalaupun misalnya kita nggak memungkinkan juga, satu kita ngikutin aturan, satu mengikuti kata hati katanya. Tapi tetap kalaupun misalnya nggak sakit ya kita nggak sakitnya nggak parah harus berbaring di rumah sakit ya kita mengutamakan aturan dulu. Kalaupun misalnya dia berbaring di rumah sakit dia tidak bisa mengajar misalnya, ya harus kita kasih utamakan yang sakit gitu. Jadi kalau Ibu nggak harus kaku yang harus ngikutin peraturan nih, kita lihat sikon si guru itu Pak Agung. Berarti kita harus tetap ngelihat situasi dari si subjeknya atau si gurunya gitu Bu ya? Oke Bu, lanjut dari permasalahan tersebut nih. Kira-kira langkah-langkah atau prosedur apa yang biasa Ibu lakukan nih selama ini? Misalnya dari konteks permasalahan tadi, Ibu kan tadi membicarakan, saya lihat dulu sakitnya itu sejauh mana atau peraturannya seurgent mana. Langkah yang Ibu lakukan untuk melihat hal tersebut yang dilakukan apa Bu? Apakah Ibu misalnya Ibu survei, dia benar-benar sakit nih atau gimana? Biasanya Pak Agung kalau yang misalnya sakit di rumah sakit itu dia guru itu ngirim foto, ngirim surat-surat yang dari rumah sakit. Biasanya itu kan nggak usah kita survei ke rumah sakit pun kita udah tahu lah kondisi mereka. Jadi mau nggak mau kita juga ambil bertanya dengan paling nggak wakil kepala sekolah, teman-teman yang senior, gimana untuk memutuskan
keputusan yang harus ibu ambil, tapi tetap nanti ujung-ujungnya ibu yang memutuskan. Cuma Gitu. ibu nggak menutup kemungkinan dari pendapat A, pendapat B, pendapat C untuk memperkuat nanti dikala ada sidak, ada teguran dari pimpinan yang lebih tinggi lagi, ibu sudah punya bukti-bukti yang konkret. Baik. Terima kasih Bu. Terus ada lagi nih yang mengganjal Bu. Tentunya kan ketika ibu mengambil keputusan ataupun suatu hal harus dinyatakan, oke, kamu masuk, oke, kamu libur. Nah, ada pendekatan-pendekatan yang ibu lakukan sebelumnya ya Bu. Apakah ibu sering ini ya, untuk melancarkan hal tersebut, ibu dekati secara emosional guru-gurunya, ibu rangkul, atau ibu buatnya dengan gaya, oke, ini peraturannya Bapak Ibu, monggo harus diikuti, atau gimana Bu kira-kira kalau ibu? Kalau ibu, kalau ngikutin tetap acuan kita kan aturan, tapi tadi di awal tadi aturan tuh yang sebagaimana dengan kondisi guru yang misalnya sakitnya berat, jadi ibu tetap mengutamakan mana sih yang sangat urgent. Kalau emang guru itu nggak bisa hadir ya sudah, nanti pun kalau misalnya ada resiko yang harus ibu tanggung, yang penting ibu punya bukti-bukti dia ada dari rumah sakit, foto-foto, terus rekam jejak dia sebelumnya kan mesti ada Pak Agung. Misalnya dia sering sakit, sering masuk rumah sakit, itu ibu akan mencari tahu dari situ juga. Oke Bu, berikutnya Bu nih, hal-hal apa saja yang selama ini ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Atau misalnya gini Bu, efektifnya yang mana nih? Apakah ibu buat regulasi surat, misalnya surat keputusan semua wajib hadir, atau ibu melakukan pendekatan secara kemanusiaan, misalnya dideketin orangnya, yang saya kan nggak tahu nih Bu selama pelaksanaannya di lapangan. Idealnya kan kalau di peraturan itu harusnya ya kita buat SK, kita buat peraturan yang lebih efektif dijalankan itu pendekatan secara kemanusiaan atau peraturan. Kalau saya biasanya dari pendekatan kita kekeluargaan dulu, kekeluargaan itu bagaimana kita sambil ngobrol gimana keadaan dia, gimana kenapa sering misalnya masuk rumah sakit, kendalanya apa emang dari faktor A sampai Z kita tanya, nanti kita ambil keputusannya, yang keputusan pemerintah tidak melenceng, terus keputusan secara kekeluargaan juga kita harus punya empati juga kan ke guru kita yang memang dia benar-benar sakit, nggak bisa dengan berbohong pura-pura sakit kan beda. Jadi ini ya Bu, sebisa mungkin kita menyelesaikan masalah tanpa menyakiti kedua belah pihak gitu. Sebisa mungkin. Tapi kan kita kadang di satu sisi ibu harus ngikutin aturan, di satu sisi ibu harus ini kan kondisinya begini. Kalaupun kita omelin pun, kita kasih hukuman pun dia nggak bisa melaksanakan tugas. Yang penting ada bukti-bukti lengkap bahwa guru itu misalnya sedang berbaring di rumah sakit. Itu biasanya. Baik Bu, kira-kira nih Bu, ada lagi nggak selain permasalahan tersebut, atau merupakan tantangan-tantangan apa yang sering Ibu temui nih dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika gitu? Tadi kan Ibu menyatakan kasusnya ada yang orang sakit. Nah, selain itu ada lagi nggak nih permasalahan yang sering Ibu temuin? Ada permasalahan gitu Pak Agung. Setiap sekolah pasti ada permasalahan. Kadang kan misalnya ada guru itu mohon maaf ekonominya kurang, tanpa diam-diam dia tanpa izin kepala sekolah dia di luar sambil ngobrol apa, itu kan ada, itu kan dilema juga. Di satu sisi dia kekurangan ekonomi, di satu sisi kita harus menegakkan aturan, jadi itu permasalahan juga yang ada di sekolah. Berarti itu sebuah tantangannya Bu, pasti beda-beda ya setiap setiap sekolah. Iya. Oke Bu,
berikutnya nih Bu, aku mau tanya lagi nih, apakah Ibu memiliki sebuah tata kala ataupun cara-cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Ataukah gini, ketika ada masalah yang sifatnya bersinggungan dengan etika, apakah Ibu langsung selesaikan hari itu juga? Atau Ibu tunggu reda dulu nanti bicarakan di lain hal, atau langsung dibuat forum atau gimana Bu? Biasanya kalau misalnya ada kayak begitu, kita nggak langsung menyelesaikan. Tadi kita tunggu biar reda dulu. Permasalahannya tuh apa? Nanti kita sambil nyari-nyari info dari itu tadi, wakil kepala sekolah atau Pak Guru senior atau teman dekatnya. Apa sih sebenarnya permasalahannya gitu. Jadi nanti kita ambil ibaratnya kalau kita udah bertanya ke beberapa orang kan, oh ya ternyata masalahnya tuh ini, jalan keluarnya tuh harus begini. Jadi nggak pas ketika dia meledak-meledak kita kasih keputusan memang gini, enggak, karena kan setiap manusia kan beda dia mencerna, oh ini masalahnya ini, keadaannya begini itu kalau Ibu Pak Agung. Jadi tunggu reda dulu, terus kita nyari-nyari informasi dulu, nanti kita sambil musyawarah dengan guru senior, tapi tetap ujung keputusan ada di Ibu. Berarti keterlibatan rekan sejawat ataupun senior ataupun wakil dari Ibu diperlukan banget ya Bu? Baik Bu, kalau seperti itu berikutnya, ada nggak nih Bu seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ada nggak regulasi yang membuat lebih mudah, atau ada justru orang nih yang sering Ibu malah terasa terbantu sekali dengan adanya seseorang tersebut, jadi masalah-masalah di sekolah ini jadi teratasi? Biasanya sih kalau ada masalah begitu ya itu tadi, misalnya kita musyawarahkan, nanti setelah kita musyawarah di dalam forum rapat nanti kita jelaskan, jadi jangan sampai terulang yang kedua kalinya tuh. Jadi sebelum kita floor ke umum ke rapat, kita nasihatin dulu sih. Oh berarti Ibu panggil di belakang layar dulu Bu ya? Jadi nanti biar di dalam forum tuh nggak kaget kalau dia punya masalah itu. Jadi untuk bikin jera yang lainnya jangan sampai melakukan hal-hal yang kurang sopan atau kurang beretika atau dan yang lain sebagainya. Berarti tujuannya menyelesaikan permasalahannya tetap Ibu lakukan secara berdua, tapi kekeluargaan lah. Kekeluargaan. Tapi untuk agar hal tersebut tidak terjadi ke orang yang lain, baru di follow gitu Bu ya. Oke Bu, ini terakhir Bu yang ingin aku ketahui, ada nggak nih Bu hal yang penting atau pengalaman penting dari hal-hal tersebut yang bisa Ibu sharingkan kepada saya sebagai bentuk pengalaman, atau bahasanya gini, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa nih yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu sendiri untuk mengambil keputusan dilema etika agar saya jadi lebih baik? Kalau menurut Ibu sih Pak Agung, tapi tetap setiap masalah itu nggak bisa langsung kita ketok palu sendiri. Kita mempunyai teman senior, mempunyai wakil kepala sekolah, sebisa mungkin mereka atau beliau-beliau itu kita libatkan. Jadi bukannya kita nggak bisa memutuskan, tapi kan tetap kalau kita putuskan sendiri kan namanya egois. Belum tentu keputusan kita itu benar sekali. Kalau kita udah ada pemasukan dari teman-teman, oh ya begini, nanti tindak lanjutnya begini, keputusannya begini, jadi nggak terlalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Aini. Salam Pak Agung. Gimana nih kabarnya, sehat Bu? Alhamdulillah sehat, sebenarnya puasanya masih lancar. Berarti belum ada batal ya? Oh udah. Oh karena perempuan. Oke. Agak ribet. Oke gini Bu, aku minta izin waktunya. Aku ada tugas dari aku harus mewawancarai 2 sampai 3 pimpinan
ada nggak sih masalah-masalah selama ibu jadi bendahara sekolah yang bikin ibu dilematis untuk menyelesaikan? Pasti ada. Namanya bendahara itu kan kita merencanakan keuangan sekolah, terus mengelola, kan. Nah, di situ tuh pasti banyak masalah, mulai dari perencanaan aja kita pasti masalah. Misalnya waktu perencanaan kita nanya kan, kebutuhannya apa sih untuk di kelas gitu kan. Nah, nanti guru-guru biasanya kasih masukan nih, perlu misalnya alat peraga matematika, alat peraga IPA gitu. Nah, kita tampung kan. Terus saat mau input ke sistem kan pakai RKS, Ada sistemnya, Bu. ya, untuk perencanaan ada sistem RKS namanya kalau di DKI ya. Nah, pas mau input ke sistem ternyata yang dibutuhkan sama guru itu nggak ada di sistem. Ya misalnya kit IPA, kit matematika itu nggak ada. Terus mungkin komponen misalnya torso, ada di torso dengan harga sekian, sudah dianggarkan. Tiba-tiba pas disuruhin diperiksa gitu kan, oh ini nggak bisa, terlalu besar, nanti akan jadi temuan gitu. Ganti dengan komponennya yang lebih kecil harganya. Sedangkan untuk torso itu hanya ada satu komponen dengan harga sekian juta gitu. Kan padahal kalau di lapangan harganya ada yang lebih murah dari itu gitu kan. Itu di perencanaan. Jadi beberapa item yang kita perlukan, beberapa komponen yang kita perlukan itu nggak ada dalam sistem, belum masuk dalam sistem. Di perencanaan itu. Terus untuk di pengelolaannya kan, ya masalahnya misalnya kan kalau uang bos BOP kan turunnya nggak tepat waktu, misalnya di awal tahun gitu kan, di Januari belum pasti uang turun, kan kita udah harus bayar honor, kita harus bayar listrik, bayar internet. Kalau Dan honor, itu nggak bisa dibayarin akhir tahun gitu nah ya. iya, kalau honor kan kita nyangkut libur honor dia perlu uangnya gitu kan ya. Mungkin bisa di padding sebulan 2 bulan gitu, tapi kan kalau lama-lama kasihan juga kan para Karena guru. hubungan perut ya. Perut gitu. Nah terus kalau listrik sekolah kalau kita nggak bayar nanti diputus. Internet kalau nggak kita bayar nanti ya kita nggak bisa pakai internet. 2 tahun ke belakang itu sempat dari situ ada dana talangan Itu untuk 2 listrik tahun terakhir ini. ke belakang. Jadi sebelum 2 tahun ini, jadi dari 2020 ke belakang itu masih ditalangin. Oh, berarti Sama sebelum sendiri. pandemi lah ya? Nah, sebelum pandemi itu masih ditalangin sama sendiri. Jadi kita aman nih untuk listrik, kita nggak pusing-pusing mikirin harus talangin listrik. Setelah pandemi, tahu sendiri dong kan keuangan pemerintah juga. Carut-carut ya. Iya kan, semuanya dialihkan untuk dinas kesehatan. Jadinya kan terhambat lah ya. Udah uang talangan, listrik sekarang nggak ada talangan dari sendiri. Mau nggak mau yang di sekolah harus talangin atau kita minta tolong sama CP. Kita minta tolong sama CP pun yang tekanan sama kita belum tentu tidak ada dananya. Minta tolong pun belum tentu ada gitu. Iya kan, kan satu CV bisa kerjasama dengan beberapa sekolah kan, dengan banyak sekolah. Misalnya sekolah, beberapa sekolah minta talangan dulu, nah dia berat juga dong, gitu kan, nggak bisa. Nah, ada beberapa ditolak, jadi nggak tiap bulan kita isi talangin sama CV. Kan dalam 3 bulan nih kan, kalau uang BO itu kan per bulan, Januari, Februari, Maret, turun di April. Sih gitu kan. Nah, untuk bayar listrik gimana? Ya udah Januari bisa ditalangin sampai 2 bulan ke belakang
dua-duanya ternyata penting dan dua-duanya nggak bisa. Wah, baik Bu, terima kasih banget nih Bu. Terus pertanyaan yang berikutnya Bu yang mengganjal di benak saya, ada nggak nih langkah-langkah atau prosedur apa yang biasa Ibu lakukan untuk menyelesaikan permasalahan etika tersebut yang tadi Ibu jelasin? Misalkan tadi di perencanaan gitu ya, apa yang diinginkan guru ternyata nggak ada nih. Ya pastinya kan setelah ngecek sistemnya, saya konfirmasi dong ke guru-guru, Pak, Bu, ini yang Bapak perlu, ini nggak ada dalam sistem gitu kan. Mau nggak diganti dengan komponen lain atau perlu yang lain nggak gitu. Tetap ditanyain dulu ke gurunya, nanti kalau misalnya oh ya udah nggak ada, ya udah tuh paling gitu aja sih. Terus saya juga pasti konfirmasi ke kepala sekolah misalnya kan, karena memang nggak semuanya ada kan, jadi nanti konfirmasi ke kepala sekolah, ya udah Bu, ini nggak ada, jadi nanti di berikutnya nggak akan nanyain lagi. Gitu. Berarti secara nggak langsung Ibu tetap kalau bisa Ibu selesaikan sendiri, Ibu selesaikan ke orang yang bersangkutan. Ya. Tapi jika hal tersebut masih timbul apa ya namanya Pro kontra, baru kita ke Serahkan kepala sekolah. Nah, terus juga pastinya kita lapor nih ke orang Sudin. Oh gitu. Oh, komponen ini nggak ada, bisa nggak apa dimasukin. Nah, agar di kemudian hari itu bisa diwujudkan. Gitu. Baik, menarik banget. Terus Bu, berikutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang tadi Ibu jelaskan gitu? Ya, kita apakah pakai bantuan peraturan atau diomongin pelan-pelan atau gimana? Selama yang dijalanin sih yang lebih efektif yang pakai peraturan ya. Pakai peraturan. Karena kalau kita ngomong secara kekeluargaan nggak kena. Nah, belum tentu suara saya didengar. Oh, gitu. Karena kan saya juga di sini masih junior gitu kan, masih ada yang lebih senior. Nah, kalau pakai peraturan kan mau nggak mau dia ngikut nih, gitu. Paling ya itu nanti lapor ke kepala sekolah buat kebijakan, buat peraturan apa, nanti tinggal kita menjalankan deh teman-teman. Itu lebih efektif kalau kayak gitu. Itu menarik banget Bu ya. Satu sisi Ibu memegang jabatan tertentu, tapi di satu sisi junior. Nah itu dilema banget pasti ya. Pasti gimana? Pasti jadi Ibu pusing ya. Karena kesini nggak enak, kesitu nggak enak gitu. Udah. Tapi mau nggak mau ini kerjaan gitu ya. Kerjaan harus selesai, harus ini ya udah. Oke Bu, berikutnya hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tuh. Tantangannya kita kan nggak bisa bikin semua orang senang, nggak bisa bikin semua orang setuju sama kita. Pasti ada suara-suara di belakang tuh ngomongin suara liar gitu. Iya kan? Tuh, di belakang tuh pasti ada aja. Nah, tapi kan ya kita nggak usah didengerin lah. Saya kan menjalankan pekerjaan sesuai dengan prosedur, sesuai dengan peraturan gitu kan, sesuai dengan kebutuhan gitu kan. Ya udah, jadi nggak perlu Jadi kita harus lebih. Kadang sedih juga sih sebenarnya kan. Karena ada suara itu. Iya. Jadi kepikiran. Terus apa iya saya salah? Tapi kalau dipikir-pikir saya sudah Jadi ngikutin, pusing, ya? Kan udah ngikutin ya udahlah. Akhirnya mau nggak mau, ya udah nggak usah dipikirin. Saya sudah menjalankan sesuai dengan hal yang baik dan benar gitu. Jadi fokusnya yang penting saya ngerjain dengan benar. Iya, itu aja. Oke Bu, berikutnya, apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal atau cara ya tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Maksudnya gini, apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat misalnya, udah tahu ternyata nggak ada, Ibu langsung to the point ngomong ke orangnya, atau Ibu ulur-ulur waktu, tunggu waktu yang tepat? Kalau ini saya kumpulin dulu nih, soalnya kayak tadi di perencanaan, saya kumpulin dulu, oh yang nggak ada apa aja sih. Oh Ibu listing dulu. Nanti setelah udah selesai saya input, ini yang nggak ada, saya baru konfirmasi ke teman-teman. Ini nggak ada, mau diganti apa gitu. Tapi nggak lama, waktunya paling 2 hari. Kalau misalnya dianya menerima langsung diselesaikan. Tapi Iya. kalau dia nggak terima ya mau
saya juga kan nggak bisa mengubah sistemnya. Oh gitu. Ya paling minta ya udah ibu maunya yang lain gantinya apa deh. Oh gitu. Jadi ibu kasih alternatif, ini yang ada ini. Iya. Oh enggak yang ini Iya. gitu. Saya cariin dulu, misalnya kayak ini cocok buat kelas ibu gitu kan, mau nggak kalau diganti ini, paling gitu. Narik bener ya, buat jadi ibu ternyata pusing. Sekali-sekali cobain jadi bener. Oke Bu, kita udah mau hampir penghujung ya. Sekarang Bu saya tanya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus yang dilema tadi? Pasti ada dong di balik layar gitu. Ada orang-orang yang balik layar. Ya pertama kepala sekolah udah pasti, terus kedua tim keuangan. Walaupun isinya saya Di gitu. ujung-ujungnya Kan itu lagi juga ya. orangnya. Sama guru senior sih paling. Dan suami juga pasti terlibat, support. Ya kan kalau kita nalangin, Iya. izin dulu dong kan ke suami tuh. Berarti nggak bisa ya kalau kita menjabat jadi suatu pimpinan dalam hal misalnya keuangan deh, Iya. kita nggak bisa melibatkan hanya cuma dia sendiri, orang lain pasti terlibat. Iya. Oke Bu, hal yang mengganjal terakhir di benak saya dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa nih yang bisa Ibu tarik atau bisa Ibu bagikan ke saya dari pengalaman dalam pengambilan keputusan yang pernah Ibu jalani? Paling gini, untuk ngambil keputusan itu memang kita kan perlu mendengar masukan dari orang lain. Cuma ya tadi kalau misalnya udah kita jalankan sesuai dengan prosedurnya, tapi ternyata ada yang nggak terima, ya udah biarin aja, nggak usah didengerin, isi going aja terus lanjutin aja terus. Yang ini kita sudah melaksanakan sesuai dengan prosedur, sudah melaksanakan sesuai dengan peraturan dan tidak mengganggu hak orang lain. Oh, Aja. itu yang penting kita jalani dengan sebaik mungkin lah Ya, intinya ya, Bu, betul. ya. Wah baik Bu, terima kasih banyak. Banyak sekali manfaat-manfaat yang saya dapatkan ketika saya ngobrol sama Ibu. Semoga ini jadi pembelajaran bagi saya ataupun siapapun yang menonton video ini. Terima kasih Bu sebelumnya. Saya izin pamit Bu ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.